Nah, kalau Lee Dae-hannya sendiri, kalau anak blasteran Koreanya sendiri, ini tuh jumlahnya tuh lebih nggak pasti nih. They are demanding that South Korea recognize their crimes and apologize. But the South Korean government has refused to respond. Itu berarti Korsel tuh udah nggak ketolong munafiknya. Waktu itu kan kita udah pernah ngebahas tentang Kopino ya. Anak-anak Filipina blasteran Korea yang ditelantarin sama ayah Korea mereka. Nah ternyata yang nasibnya kayak gini tuh nggak cuma terjadi di Filipina loh. Di Vietnam juga ada. Paling bedanya kalau yang di Filipina terjadinya di zaman sekarang. Nah kalau yang di Vietnam itu terjadinya di masa-masa perang Vietnam. Dan kalau yang di Filipina disebutnya Kopino. Kalau yang di Vietnam disebutnya tuh Lee Dae-han. Tapi gimana ceritanya ya bisa sampai banyak tentara Korea nakal di perang Vietnam gini? Sampai pada jadi anak lagi. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Lee Dae-han, anak-anak keturunan tentara Korea selama perang Vietnam yang sekarang tuh nggak diakui di Learning by Googling. Oke, buat yang mungkin belum tahu apa hubungannya Korea sama Perang Vietnam, ini gue jelasin dulu kali ya kondisinya ya, dikit ya. Jadi Perang Vietnam itu kan adalah perang antara Vietnam Utara yang komunis ngelawan Vietnam Selatan yang kapitalis yang terjadi di masa-masa Perang Dingin. Dan karena terjadi di periode Perang Dingin inilah, makanya udah pasti perang ini tuh jadi dicampurin sama pihak-pihak terkait. Sama Soviet dan Cina di Vietnam Utara, dan Amerika beserta sekutunya di Vietnam Selatan. Dan kayak yang kita tahu, salah satu sekutunya Amerika tuh kan Korsel kan. Dan perang ini juga akhirnya jadi salah satu perang yang paling terkenal, soalnya pihak Amerika dan sekutunya tuh kan kalah di sini. Makanya film-film Amerika yang buat menghibur diri di perang Vietnam tuh kan cukup banyak kan. Pokoknya mereka tuh nggak apa-apa lah di real life kita kalah, seenggaknya di film kita terlihat unggul. Nah, kalau menurut Justice for Lee Dae-han disebut dari tahun 1964 sampai 1973 ada sekitar 320.000 tentara Korsel yang didatengin ke Vietnam buat ngebantu Amerika. Tapi kampretnya selama mereka di Vietnam, tentara-tentara Korsel ini tuh malah banyak yang bertindak tidak senonoh ke warga sipil Vietnam. Sampai jadinya banyak perempuan Vietnam yang punya anak dari para tentara Korsel ini. Nah, anak-anak inilah yang disebutnya Lee Dae-han, yang artinya keturunan campuran. Khususnya campuran dari ibu Vietnam dan ayah Korea. Kenapa khususnya ayah Korea? Soalnya kata Han sendiri itu tuh emang berasal dari kata Hankook yang artinya Korea. Nah gilanya, dari sekian banyak perempuan yang jadi korban kebiadaban tentara Korea ini, beberapa diantaranya tuh masih anak-anak loh. Beberapa tuh ada yang usianya masih 12 atau 13 tahun. Dan masih menurut Justice for Lee Dae-han disebut di tahun 2015, masih ada sekitar 800 wanita korban kekampretan tentara Korsel dulu yang tercatat masih hidup di Vietnam. Yang bisa ngasih kesaksian langsung tentang apa yang mereka alamin di zaman Perang Vietnam. Dan ingat, angka 800 ini tuh angka korban yang masih hidup ya, bukan angka korban keseluruhannya. Kalau jumlah Lee Dae-hannya ada berapa? Nah, kalau Lee Dae-hannya sendiri, kalau anak blasteran Koreanya sendiri, ini tuh jumlahnya tuh lebih nggak pasti nih. Tapi kalau menurut perkiraan dari sumber dan studi yang beda-beda, diperkirakan jumlah Lee Dae-han tuh ada sekitar 1.000 sampai 150.000 orang. Ini jauh juga nih range-nya nih. An estimated 800 of these women are still alive today. Their children, known as the Lee Dae-han, or those of mixed Korean-Vietnamese blood, struggle for basic education, economic and social services. Nah, jadi kalau menurut The Diplomat, selama perang Vietnam, ibu-ibunya para Lee Dae-han ini, mereka tuh dipaksa buat ngelayanin para tentara Korea. Dan walaupun ada juga yang atas dasar suka sama suka, yang mau sama mau, tapi tetap lebih banyak yang dipaksa. Dan sedihnya kalau terus si perempuan ini hamil, mereka tuh malah dijudge loh sama sekitarnya loh. Jadi bukannya dibantuin atau dirangkul gitu, orang-orang di sekitar korban tuh justru bakal nganggap si korban ini kotor. Si korban ini udah bikin malu keluarga. Padahal kan dia dipaksa kan. Tapi tentara Koreanya tanggung jawab nggak? Ya nggak usah ditanya lah kalau ini. Udah pasti enggak dong. Bahkan buat yang nggak dipaksa pun, yang suka sama suka, itu tetap endingnya kayak nyokapnya Kopino. Si orang Koreanya ngomongnya bakal tanggung jawab segala macem, tahu-taunya dia ngilang. Nah itu yang suka sama suka aja begitu, apalagi yang dipaksa coba. Aduh. Opa. Tapi ya waktu itu pemerintah Vietnamnya juga kampret juga sih. Soalnya waktu itu bukan yang nge-support para Lee Dae-han ini sebagai korban kebiadaban. Yang ada pemerintah Vietnam tuh malah ikutan ngucilin para Lee Dae-han dan ibunya.
Bahkan harta benda mereka tuh itu sampai disita sama pemerintah komunis yang menang perang. Kenapa pemerintahnya sampai segitunya? Soalnya para korban ini mereka dianggap sebagai mata-matanya Korsel. Jadi ya perempuan-perempuan dan anak-anaknya ini tuh mereka tuh kayak ditusuk dari segala arah ya. Udah kan dia korban, nggak ada yang tanggung jawab, dikucilin keluarga dan lingkungan. Harta bendanya juga disita sama pemerintah. Makanya akhirnya nggak jarang banyak dari perempuan ini yang nekat mengakhiri hidup mereka dan ninggalin anak lelehan mereka sebagai yatim piatu. Yang terus anaknya juga itu nggak ada yang mau ngurus karena ya anaknya juga dianggap kotor kan. Jadi ya nggak usah berharap ini anak bisa sekolah atau dapat akses kesehatan segala macem. Ada yang ngurus mau ngasih makan aja itu udah untung tuh. Kasian banget ya. The Lai Dai Han were ostracized after the war, abandoned to poverty and isolation. Many cannot read or write. They were denied healthcare and education. Nah, yang menarik kalau menurut Dahan Kroye, waktu perang tuh sebenarnya ada salah satu sersan Korsel di provinsi Binke, Sersan Kim Nak-yong, yang dia tuh udah ngasih tahu unitnya buat nggak bikin masalah apapun, buat jangan macem-macem sama warga sipil. Pokoknya tuh bener-bener dia tuh ngingetin, semuanya kita jangan ngapa-ngapain warga sipil, karena semua yang kita lakukan hanya akan menyakiti mereka. Menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Nah ini bener dong, udah bagus dong arahannya dong. Tapi ternyata omongannya Sersan Kim ini nggak didengerin loh. Tetap aja endingnya di Binke itu banyak cewek-cewek lokalnya yang hamil. Nah di Binke yang ternyata udah diingetin sama atasannya aja begini kan, gimana di daerah-daerah lain yang atasannya cuek-cuek aja coba. Ya kacau lah udah. Nah, gue yakin di sini lu udah pada tahu lah ya, gimana vokalnya Korsel ke kejahatan-kejahatan perkelaminan yang dilakuin sama Jepang selama ngejajah Korea. Di masalah ini tuh kan Korsel tuh bener-bener nuntut-nuntut terus kan. Nuntut biar pemerintah Jepang mau minta maaf dan mau tanggung jawab dengan cara ngasih kompensasi. Dan akhirnya pemerintah Jepang, mereka kan beneran ngeluarin permintaan maaf resmi ya. Dan mereka juga ngasih dana bantuan yang gede buat para korban. Tapi ya tetap, walaupun pemerintah Jepangnya udah gini, warga Korea tuh masih banyak banget yang masih dendam sama hal ini. Karena ya emang ini peristiwa yang menyakitkan banget kan. Nah tapi kalau kayak gini, ini kan ironis kan. Mereka selama ini nuntut Jepang buat minta maaf, ternyata kelakuan mereka di negara lain juga sama aja kayak kelakuan Jepang di negara mereka. Bahkan kalau menurut Jack Straw, Duta Internasional buat Justice for Lai Dai Han, di artikelnya di The Telegraph, dia bilang, pemerintah Korsel tuh di sini tuh bener-bener hipokrit banget. Ya soalnya bisa-bisanya di tahun 2018 pemerintah Korea tuh ngumumin dengan pedenya kalau mereka adalah kiblat bagi masalah penindasan terhadap hak-hak perempuan di masa perang. Mereka ngerasa role model di topik ini, padahal mereka sendiri ngelakuin hal yang sama kejinya. Dan kampretnya lagi, kalau menurut Jack Straw, pemerintah Korea tuh suka pura-pura buta sama apa yang terjadi ke para Lai Dai Han dan ibu mereka di Vietnam. Jadi Straw tuh ngerasanya kayak, kok pemerintah Korsel nggak malu ya mengakui diri sebagai kiblat bagi masalah penindasan terhadap hak perempuan? Padahal kan mereka sendiri juga pelakunya tuh. Makanya gara-gara ini jadi banyak banget pihak yang nyebut kalau Korsel tuh cuma mikirin kesusahan dan penderitaan mereka sendiri doang. Ya kalau dia yang menderita itu pokoknya semua orang tuh harus denger dan pelakunya tuh wajib tanggung jawab. Tapi terus ketika mereka melakukan hal yang sama ke negara lain, nah itu mereka nggak akan mau tanggung jawab tuh. Bahkan mereka nggak mau minta maaf dan nggak mau mengakui hal itu pernah terjadi. Ya jangankan yang di masa lalu deh, Kopino yang di masa sekarang aja itu kan pada terlantar kan. Jadi kesannya tuh kayak yang boleh sakit hati, yang boleh tertindas itu tuh cuma orang Korsel doang. Yang lainnya ya bodo amat. Bahkan walaupun kasus Lai Dai Han ini udah ke-blow up di tahun 1990-an berkat para Lai Dai Han dan ibunya yang speak up, tapi di sini pemerintah Korsel tuh tetap nggak mau ngaku. Dan karena nggak mau ngaku ya udah pasti mereka juga nggak mau minta maaf dong. Apalagi ngasih kompensasi, itu nggak akan itu. Bahkan tiap ditanya soal Lai Dai Han, pemerintah Korsel tuh cuma bilang, apa? Lai Dai Han? Oh ya. Kedua negara harus menjalin hubungan yang baik. Ini kan ngeselin ya, ditanya apa, jawabnya apa. Berasa negara Asia Tenggara nih Korsel. They have formed a group called Justice for Lai Dai Han. They are demanding that South Korea recognize their crimes and apologize. But the South Korean government has refused to respond. Dan gilanya, kelakuan tentara Korsel di Perang Vietnam ini nih justru dapat pembelaan dari media Korsel. Termasuk dari The Korea Herald yang bilang kalau
Tentara-tentara Korsel ini tuh bukannya nggak mau tanggung jawab, tapi mereka nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya habis perangnya kelar, mereka tuh kan harus balik ke negaranya kan. Dan mereka di sini posisinya tuh nggak bisa bawa istri Vietnam dan anak laidaihannya. Jadi ya mau nggak mau anak istrinya harus ditinggal. Jadi itu tuh kalau menurut media-media Korea tuh bukannya nggak mau tanggung jawab, tapi lebih ke nggak bisa. Ya sama sih, gue di sini juga mau percaya sama alasannya, tapi nggak bisa. Soalnya sejujurnya pembelaan ini rada aneh sih. Soalnya kan tentara Korsel di Vietnam tuh mereka tuh nggak setahun 2 tahun. Mereka tuh sampai 10 tahun loh di sana. Nah kalau misalnya jauh sebelum perangnya berakhir ternyata para tentara ini udah pada tanggung jawab dan cuma pas selesai perang doang mereka nelantarinnya, nah itu pembelaannya jadi masuk akal tuh. Tapi ini kan kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya kan dari awal mereka tuh emang nggak pernah tanggung jawab apa-apa kan. Jadi contohnya nih misalnya dari 10 tahun tentara Korea di sana, itu ada bayi yang lahir di tahun ketiga. Nah itu kan jarak ke si tentara pulang ke Korea tuh kan masih jauh banget kan. Jadi ya kalau emang dia punya otak, itu pasti tanggung jawab tuh si tentara di situ. Orang dia masih sampai 7 tahun kemudian kan stay di Vietnamnya kan. Tapi ini kan kenyataannya enggak kan. Abis ceweknya hamil, tentaranya tuh langsung hilang kan. Padahal dia masih bertahun-tahun ada di Vietnam. Jadi ya emang karena tentara-tentaranya busuk aja ini udah alasannya. Bukan karena terpaksa harus balik ke negaranya atau segala macem. Jadi emosi gue. Terus kalau menurut Noriyuki Yamaguchi, jurnalis di Tokyo Broadcasting System, dia bilang, apa yang dilakuin Korsel ke Vietnam tuh itu sama persis kayak apa yang dilakuin Jepang ke Korsel. Tapi terus kalau Jepang kan akhirnya mau minta maaf, ngasih bantuan pula kan. Makanya Yamaguchi bilang, kalau sampai Korsel nggak mau minta maaf ke masyarakat Vietnam, khususnya ke Laidaihan dan ibu mereka, itu berarti Korsel tuh udah nggak ketolong munafiknya. Tajem juga nih statementnya nih. Tapi terus media Korsel malah bilang ini tuh nggak bisa disamain nih. Kelakuan Jepang di Korsel sama Korsel di Vietnam itu tuh beda menurut mereka. Dan buat pembelaan ini bisa kita lihat di contohnya kayak di artikel yang ditulis di The Korea Times. Di situ mereka bilang nggak ada bukti kalau tentara Korsel tuh ngelakuin segala kejahatan itu. Kenapa mereka bilang nggak ada bukti? Soalnya kan kalau Jepang tuh dulu kan catatannya kan jelas kan. Siapa aja cewek-cewek yang direkrut buat jadi penghibur tuh kan jelas. Nah, kalau Korsel di Vietnam tuh nggak pernah ada dokumen rekrutmennya, nggak pernah ada dokumen transportasinya, nggak pernah ada dokumen tempat tinggalnya. Bahkan sampai nggak pernah ada dokumen pembayaran ke para perempuan Vietnam yang nganggep diri mereka sebagai korban. Itu semuanya tuh kalau menurut media-media Korea tuh nggak ada buktinya, nggak ada catatannya. Kalau dari interview sama para ibunya Laidaihan, mereka bilang mereka tuh emang bukan dijadiin wanita penghibur di rumah remang-remang gitu. Enggak. Mereka tuh lebih ke ditarik paksa sama tentara Korsel ke parit, ke hutan, ke belakang pertokoan yang tutup. Ya pokoknya ke tempat-tempat sepi lah. Jadi ya mana ada catatannya coba. Dâm bả rồi sau này cái vợ chồng về kình cãi rồi ông bỏ bả, ông đi luôn. Nhiều người đấy đi đâu mất mình đâu có biết đâu, không biết. Đẻ thằng con 5 số 9. Malah kalau menurutku Suchong, PhD dari Vietnam National University yang aslinya orang Korsel, di interviewnya sama Shukan Bunchun di tahun 2014, dia bilang semua berita tentang kejahatan Korsel tuh bohong dan palsu. Dia bilang orang-orang yang ngaku sebagai korban, itu tuh sebenarnya mereka tuh mata-mata dari kubu komunis Vietnam yang pengen ngejatohin Korsel. Ini agak kocak nih. Kalau lu inget dulu dari kubu komunis Vietnam, mereka nindas Laidaihan tuh kan gara-gara dibilangnya mereka mata-mata Korea kan. Nah ini dari kubu Koreanya malah dibilangnya mereka tuh mata-mata komunis Vietnam. Jadi berlawanan nih. Terus Kusujong juga, dia tuh bikin jurnal yang isinya tentang argumennya ini. Salah satunya tentang memorial atas kebencian kepada para tentara Korsel dalam Perang Vietnam. Jadi di jurnalnya ini, di penelitiannya ini, yang dia pusingin tuh malah nama baik tentara Korselnya, bukan nasib korban-korbannya. Jadi malah playing victim nih. Terus di tahun 2013, juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Kwon Ki-hyun, dia juga tuh sempat speak up soal tuduhan-tuduhan yang ditujukan ke tentara Korsel di Perang Vietnam. Dan di situ dia bilang, kejahatan yang disengaja terhadap warga sipil Vietnam itu tuh nggak mungkin dilakuin sama tentara Korsel. Soalnya waktu itu mereka tuh diawasin secara ketat. Ya berarti pengawasannya nggak berhasil lah kalau kayak gini.
Ya, dia ngakuin sih, emang ada aja anak keturunan Korea Vietnam tuh ada aja. Tapi kan tetap, semua nggak tahu kan background cerita anak itu bisa lahir tuh gimana. Apakah dipaksa atau suka sama suka kan kita nggak tahu. Dan karena background asal-muasalnya nggak jelas, jadi ya dianggapnya emang nggak patut ditindaklanjuti masalah ini. Bisa gitu ya mikirnya ya. Aduh. Dan sampai sekarang terkait masalah ini, pihak pemerintah Korsel tuh tetap nggak mau ngaku loh. Terus mereka nggak ada permintaan maaf resmi juga. Dan ini ya soalnya pemerintah Vietnam juga nggak pernah nuntut permintaan maaf sih. Yang ramai nuntut permintaan maaf tuh justru masyarakat Vietnamnya. Makanya jadinya ini nggak diambil serius sama pemerintah Korsel. Dan kalaupun ada Lai Dai-han yang nuntut pertanggungjawaban bokapnya, itu mereka harus nyari tahu dulu tuh siapa bokapnya, tinggal di mana, terus mereka harus ketemu dulu, abis itu tes DNA. Dan kalau dari tes DNA terbukti mereka emang ayah dan anak, itu baru tuh pemerintah Korsel bakal ngajuin tuntutan ke si ayah karena udah nelantarin anaknya. Dan mereka juga bakal nyuruh si ayah buat tanggung jawab. Tapi ya harap diingat, buat nyampe ke tahap itu tuh susah banget kan. Soalnya bener-bener tuh semuanya tuh harus atas usaha Lai Dai-hannya sendiri kan. Atau usaha si korbannya sendiri. Ya lu bayangin aja, nyari bokap yang udah hilang puluhan tahun. Yang bahkan mungkin kita nggak tahu sama sekali nama atau mukanya tuh kayak gimana. Itu kan rasa-rasanya kan hampir mustahil kan. Dan ini makin susah nyarinya, soalnya pemerintah Korselnya sendiri kan mereka juga nggak mau bantu apa-apa kan. Ya ini mirip perlakuan Korsel ke para Kopino sih ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah kasus Lai Dai-han ini beneran ada? Atau lu lebih percaya sama pemerintah Korsel kalau ini tuh cuma dibuat-buat doang? Silakan komen. Despite the best efforts of activists like these to raise awareness, neither South Korea nor Vietnam has officially recognized any atrocities. The reason why Vietnam hasn't is unclear. Some say it's because it doesn't want to jeopardize relations with South Korea. Oke, sekian Lerme Googling kali ini tentang Lai Dai-han. Anak-anak hasil kebejatan para tentara Korea di Perang Vietnam. Ini berarti udah ada 2 negara nih di Asia Tenggara nih yang jadi tempat orang Korea buang benih. Filipina yang akhirnya jadi Kopino, sama Vietnam yang akhirnya jadi Lai Dai-han. Kacau juga nih opa nih. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya atau nambah video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.